Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat kembali menyapa Anda dalam dialog Hai Bali Kenken. Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk melihat apa yang menjadi tantangan baru bagi pariwisata dan juga industri perhotelan di Bali khususnya dan di Bali Utara. Kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua PHRI Buleleng, Bapak Dewa Ketut Suartipe. Om Swastiastu, Pak Dewa. Om Swastiastu, Mbak Rizka dan seluruh pemirsa Radio RRI dimanapun berada pada acara Hai Bali Kenken. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya Haji Dewa sudah menyempatkan waktunya menyapa pendengar di tengah kesibukannya. Terima kasih kami ucapkan, dan juga nanti pendengar kami akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Buleleng, Bapak Gede Dodi Sukma Oktiva Askara SOS MSI yang saat ini masih dalam perjalanan menuju ke studio Pro 1 RRI. Namun sebelum itu menarik kalau kita berbicara dengan praktisinya langsung begitu ya. Aji kan seorang praktisi ya yang memang terjun langsung di perhotelan, restoran dan lain-lain begitu, sudah malang melintang sejauh ini begitu di dunia pariwisata khususnya di Bali ini. Nah, kalau berbicara tentang tantangan baru Ji, karena kan tadi kita juga sempat berbincang pariwisata itu sangat dinamis, tidak pernah diam. Tentu tantangannya juga dinamis Ci. Nah, kalau sekarang kita berbicara industri pariwisata, industri perhotelan dan restoran, apa sih yang menjadi tantangan baru untuk industri ini? Baik Mbak Rizka dan seluruh pemirsa Radio RRI dimanapun berada, dan khususnya bagi teman-teman pelaku pariwisata, bahwa kalau kita hidup tanpa tantangan kan tidak ada motivasi. Iya, betul. Begitu juga sama dengan di pariwisata. Nah, kalau bicara kita tantangan, tentu kita akan bicara tentang kompetisi. Iya, betul. Kemudian juga kita akan bicara tentang peluang. Kemudian kita akan bicara tentang potensi. Kemudian kita akan bicara tentang harapan ke depan. Dan kita juga bicara yang paling penting adalah isu-isu terkini. Betul, Cik. Baik, kalau bicara pariwisata, mungkin mohon maaf ini saya tidak ada maksud untuk menggurui kan, bahwa seperti tadi Mbak Rizka mengatakan bahwa pariwisata itu sangat dinamis kan. Dan pariwisata itu kalau kita andaikan sebuah daripada sumber alam itu, ini sumber alam yang tidak bakal akan habis. Tidak seperti tambang batu bara, tidak seperti tambang-tambang yang lain yang akan habis dalam waktu tertentu. Nah, kalau pariwisata, selama manusia itu hidup, ini sebuah kebutuhan. Namun, seperti apa disampaikan dalam tema sekarang hari ini, yaitu tantangan baru bagi industri perhotelan. Ini adalah merupakan sebuah bagi saya ini selaku pelaku pariwisata sangat
ingin kami sampaikan dalam event interaktif ini, di mana sebuah tantangan kita bicara dulu terkait dengan kompetisi atau saingan. Kalau kita bicara segmen pasar, pasar domestik apa pasar mancanegara. Nah, kita bicara dulu domestiknya dulu ya. Kalau kita bicara domestik, tentu kita Bali tadi Mbak Rizka menyebutkan. Tantangan kita ke depan, persaingan kita ke depan untuk provinsi atau pulau-pulau yang lain di Indonesia, kita sedang berbenah. Semua juga sedang berbenah kan. Jangan berharap hanya Bali saja. Kita juga berbenah seperti kebijakan Pak Jokowi dulu, ada yang dibilang Bali baru ya 5 daerah itu. Mereka sudah berbenah dengan infrastruktur dan yang lainnya. Nah, secara umum saya sampaikan bahwa tantangan ke depan untuk di Indonesia secara umum dan Bali secara khusus, bahwa pemerintah itu secara regulasi juga mengkaji berkenaan dengan efisiensi. Nah, efisiensi. Itu semua berdampak ya, termasuk di perhotelan. Jelas berdampak. Walaupun di Kabupaten Buleleng, Bali Utara ini, kalau bicara dari jenis hotel itu banyak resort yang mendatangkan wisatawan mancanegara, namun beberapa hotel yang memiliki fasilitas MICE itu tentu sangat berdampak sekali. Beberapa hotel, restoran yang berharap juga dari adanya kegiatan-kegiatan pemerintah. Dalam hal ini ada kegiatan studi banding, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Sangat berdampak sekali. Bahkan Ji, mungkin kalau bisa dipersentasekan, tidak ada data konkretnya misalnya kan, karena banyak hotel yang harus kita ambil sampelnya. Kalau dipersenkan, kira-kira dengan adanya efisiensi ini berapa dampak berapa persen dampak untuk perhotelan dan dunia pariwisata ini, Ji? Khususnya bagi teman-teman, ini bukan bahasa saya saja ya. Sebelum saya datang ke sini, tentu saya menanyakan kepada teman-teman yang khusus memang punya pangsa pasar MICE. Itu bahkan sampai 80%, Mbak Rizka. Jadi yang mestinya setiap minggu itu ada 3 kali bahkan sampai 4 kali pertemuan, sekarang 1 bulan cuma sekali. Itu. Bayangkan kalau kita bicara secara skup nasional, bahkan ada beberapa hotel yang sudah mengistirahatkan karyawannya karena dampak daripada efisiensi. Nah, saya dengar bahwa Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan sudah mulai membuka keran kan untuk urusan yang efisiensi ini. Kita sudah menyambut baik. Mudah-mudahan ini segera ya. Jadi walaupun kita memang akan menyambut high season, tetapi dalam hal ini mungkin ada isu-isu mancanegara yang nanti saya sampaikan juga berkenaan dengan itu juga mengurangi, tidak sama dengan sebelum COVID kan gitu ya bicara. Nah, artinya bahwa dunia pariwisata ini benar ada tantangan yang harus kita benar-benar kita perhatikan, pikirkan dan kerjakan sesuai dengan regulasi, karena pariwisata itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Oke, kalau kami di internal, tentu kami sudah memiliki jurus-jurus tertentu. Bagaimana agar wisatawan bisa datang kembali atau repeaters. Ya tentu dengan produksi yang kita miliki, kemudian pelayanan, promosi, dan yang lainnya. Bahwa pariwisata ini kita kerjakan bersama-sama. Jadi pemerintah sebagai stakeholder, tentu pemerintah sangat paling penting sekali. Kemudian kami selaku pelaku pariwisata, juga masyarakat, akademisi. Ini bagaimana kita bisa dalam hal ini bersama-sama untuk bekerja untuk memajukan pariwisata kita. Nah, yang berikutnya untuk pasar domestik tantangan kita ke depan, yaitu adalah belum adanya tiket pesawat yang murah alias diskon. Nah, Mbak Rizka, sekarang mau cuti gitu, mau berpergian, katanya pemerintah mewajibkan kita untuk saling mengunjungi. Bagaimana kalau tiket pesawat masih mahal? Nah, itu. Ini PR lagi ya, Ji? Ini PR lagi. Ya. Kalau bicara wisatawan domestik. Nah, kemudian juga cuti. Nah, kalau bisa ini saya kemarin kan sudah merasakan dengar, bahkan sebentar juga ada cuti. Kalau ada libur pas hari hari Kamis, Jumatnya dipakai cuti bersama. Oke, welcome. Tapi cutinya ini tidak seiring kadang-kadang dengan libur
sekolah, Iya. tidak linear ya. Iya, Nah, bagaimana Mbak Rizka atau saya sendiri kalau anak saya masih harus sekolah atau cucu saya sekolah kemudian saya libur? Iya. Kan nggak bisa. Nggak bisa Nah, berangkat, kalau di negara-negara lain yang saya tahu seperti Cina, mungkin setahun itu sudah dibuat 3 kali misalnya cuti bersamanya setahun. Jadi dilinearkan dengan liburan sekolah. Sehingga ketika orang tuanya itu mau liburan ke suatu daerah bisa bersama-sama saling mengunjungi. Saya rasa 3 poin itu untuk market domestik yang di samping juga beberapa hal terkait dengan misalnya persaingan-persaingan kita di internal seperti villa liar yang harus kita tertibkan, dan sekarang pemerintah sudah melakukan percepatan untuk penertiban bagi villa-villa liar. Yang kemudian juga infrastruktur dan yang lainnya. Kalau untuk di internasional bagaimana, Ji? Untuk prospek pariwisata kita ke depan di dunia internasional ini, melihat kan sekarang objek-objek wisata baru di negara-negara seperti misalnya Thailand, Malaysia itu sudah mulai bermunculan begitu, dan tentu itu menjadi salah satu pesaing juga ya di dunia internasional. Silakan, Ji. Baik, jadi tadi saya sudah menyampaikan itu segmen pasar domestik. Sekarang kita segmen pasar mancanegara. Nah, kalau kita bicara segmen pasar mancanegara, tentu kita harus melihat potret pesaing-pesaing kita di Asia. Thailand, Malaysia, bahkan sekarang Vietnam yang baru merdeka. Vietnam, jangan kita remehkan. Nah, tentu yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan pesaing-pesaing itu. Bagaimana pesaing-pesaing itu bisa maju? Tingkat hunian, tingkat kunjungan wisatawannya sudah kalah kita. Nah, apa yang perlu harus kita perhatikan terkait hal itu? Nah, tentu yang pertama menjadi perhatian adalah urusan regulasi terkait di pemerintahan. Mungkin bagaimana regulasi kita di pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam menyikapi misalnya urusan infrastruktur. Nah, kita bicara Bali sering sekali di luar ya. Kalau saya ada di luar negeri, baru saya perkenalkan diri saya dari Bali. Wah, Bali. Jadi saya bangga gitu. Tapi satu sisi, nah, kenapa Bali itu yang terkenal ya, sampai saat ini urusan infrastruktur itu mestinya harus sudah diperhatikan dari dulu, termasuk juga model transportasinya. Itu yang pertama. Kalau Mbak Rizka misalnya membeli sesuatu, katakanlah rumah atau ke suatu tempat, pasti yang kita juga pikirkan kan urusan jalan, urusan transportasi. Nah, kalau model transportasinya dan infrastrukturnya ini menyamai dengan katakanlah Indonesia yang dibilang oleh Jakarta, mestinya Bali 10 tahun yang lalu itu sudah Bali itu infrastruktur dan model transportasinya sudah menyamai Jakarta, begitulah. Artinya konektivitas antar kabupaten itu sudah tidak menjadi sebuah permasalahan untuk di Bali. Nah, yang paling dalam hal ini menjadi sebuah perhatian yaitu isu. Nah, isu sekarang seperti salah satu majalah travel agent yang ada di Amerika, yaitu majalah Forbes namanya, di mana majalah Forbes itu memuat berita-berita negatif, bahkan Bali itu dalam posisi yang teratas gitu untuk tidak dikunjungi gitu di tahun 2025 ini. Apa indikatornya, Ji? Nah, indikatornya di sana Bali itu dikatakan sebagai over tourism disebabkan oleh kendala seperti kemacetan. Nah, sekali lagi, jadi model transportasi ini harus diatur gitu loh. Nah, kalau kita bicara nanti untuk memperbanyak jalan, kemudian juga transportasi yang lain, itu kan memakan waktu lama. Nah, sekarang bagaimana Bali itu memanage transportasinya dalam jangka waktu yang pendek? Misalnya
samakan sekarang Jakarta gitu. Oke. Jadi untuk bisa mengatur kendaraan mungkin genap ganjil. Kemudian juga ada beberapa kendaraan-kendaraan yang tidak mesti harus lewat pada saat siang atau pagi hari. Ya, utamakan dulu pariwisata. Kemudian parkir-parkir, terutama yang di Bali Selatan ini. Kan ini Bali Selatan yang menjadi indikatornya. Dibilang over tourism. Perketatkan sekarang parkir. Yang dimana sumber-sumber macet itu yang menyebabkan. Ini kan jangka pendek ini. Kemudian juga untuk materi-materi atau kendaraan truk-truk, mungkin troli-troli yang besar-besar itu mungkin malam hari. Gitu kan. Ini harus model transportasinya memanage harus diatur karena kalau memperbanyak jalan kan waktunya jangka panjang. Di samping mereka pemerintah harus sudah melakukan itu. Baik MRT, kemudian juga katakanlah terus terang ya, kami ada masukan dari teman-teman. Sering sekali ketinggalan pesawat ketika saat-saat weekend, di mana kemacetan di sekitar Danau Beratan itu sampai memanjang. Mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita juga mengalami hal yang sama gitu. Nah, bagaimana sekarang pemerintah harus memikirkan hal itu, jangan sampai terjadi. Nah, itulah majalah Forbes menyampaikan kemacetan itu di Bali itu stuck gitu loh. Jadi kalau kemacetan di luar seperti apa yang saya alami ya, baik itu di Cina, di Jepang, yang negara-negara yang saya sempat kunjungi di Amerika itu, kemacetan itu masih bisa berjalan gitu. Tapi kalau di sini stuck karena jalannya kecil dan arus untuk pelemparannya itu juga terbatas, itu permasalahan. Makanya manajemen pengaturan transportasi itu sangat penting gitu loh, untuk harus segera dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjangnya tentu model transportasi mana yang harus dikerjakan. Mungkin Bapak pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur sudah memikirkan, sudah artinya walaupun dengan keterlambatan Mbak Rizka, tapi ini harus segera karena jangan sampai apa yang disampaikan oleh majalah Forbes ini nantinya memang tidak semua orang yang merasakan itu, tetapi ini sudah menjadi isu baik, yang menjadi keraguan-keraguan datang ke Bali. Ya, ini menarik ya Ji, kalau kita berbicara tentang over tourism, kemudian juga tadi tantangan dari segmented domestiknya begitu. Tentu ini akan berdampak untuk pariwisata kita begitu ya Ji ya. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita mau undang juga kembali pendengar ya, siapa tahu juga mempunyai pengalaman yang sama begitu ya, terkait dengan tentang pariwisata ini. Kami nanti akan mengajak juga berbincang bersama dengan pendengar begitu. Namun sebelum itu kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat. Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita berbincang bersama dengan Ketua PHRI Buleleng, Bapak Dewa Ketut Suardipe. Kali ini Kepala Dinas Pariwisata Buleleng, Bapak Gede Dodi Sukma Oktiva Askara Esos MSI sudah bergabung bersama kita di Pro 1 RRI Singaraja dalam dialog Hai Bali KNKN. Om Swastiastu Pak Kadis. Om Swastiastu. Pemirsa RRI dimanapun berada, Rahayu Rajam.
Terima kasih sebelumnya Pak Kadis ya, di tengah kesibukannya beliau menyempatkan diri juga untuk menyapa pendengar. Pak Kadis, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Dewa begitu terkait dengan tantangan-tantangan apa yang kira-kira sedang dihadapi dan akan dihadapi oleh pariwisata kita baik di segmen lokal, domestik dan juga mancanegara. Nah, kalau kita berbicara tentang Bali Utara Pak Kadis. Nah, apa yang sedang dipersiapkan oleh pariwisata kita untuk menghadapi tantangan yang seperti apa ini saat ini? Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Jadi pariwisata dalam hal ini Bali yang telah populer. Kita di Bali Utara, Kabupaten Buleleng tentu tidak lepas dari Provinsi Bali sebagai sebuah satu kesatuan, satu pola, satu tata kelola dan satu manajemen terutama di bidang pariwisata ya. Karena bagaimanapun juga Bali ini kecil, pulaunya penduduknya cuma 4,3 juta dan tentu dengan adanya pariwisata yang berkembang pesat ini akan meningkatkan jumlah orang yang ada baik dengan tujuan berwisata, meeting dan lain sebagainya di Pulau Bali. Nah tentu hal ini kita ketahui bersama bahwasanya di media ya, bahwa kondisi pariwisata Bali itu dalam situasi yang memang untuk saat ini ya tidak baik-baik saja ya, yang dirilis dan tentunya ini menjadi tantangan kita bersama. Ada beberapa hal, beberapa faktor yang terutama kalau kita berbicara pariwisata dari sisi Provinsi Bali sebagai sebuah satu pulau, itu tantangan tentang sampah. Bagaimana kondisi awal tahun kita dihadapkan pada sampah kiriman di pantai selatan. Kemudian di bulan lalu sampah kiriman di pantai utara Bali. Yeah. Ya. Nah kemudian yang berikutnya juga sampah ini sejak 2018 pemerintah provinsi telah mengeluarkan aturan tentang bagaimana pembatasan penggunaan plastik. Kemudian bagaimana pengelolaan sampah berbasis sumber dan tentu ini sekarang kita galakkan lagi upaya-upaya ini karena pengelolaan sampah itu harus dimulai dari sumbernya. Oleh karena itu tentang sampah menjadi isu yang tentu sangat fundamental untuk pariwisata karena pariwisata adalah sebuah image ya. Kemudian yang berikutnya adanya pelaku industri pariwisata yang memang mempersempit ruang gerak usaha daripada penduduk lokal. Nah itu sudah kita petakan bersama di tingkat provinsi beberapa hal yang terkait dengan mudahnya bagi aturan secara nasional untuk orang luar ya, WNA berusaha di Bali. Dengan hal tersebut menyebabkan banyak ruang-ruang usaha dan itu legal menurut aturan yang oleh PMA itu dalam kategori usaha UMKM juga diambil. Misalnya jual cake bakery, kemudian ada penyewaan sepeda motor, kemudian ada juga WNA yang menjadi tour guide dan seterusnya. Dan tentu ini menjadi atensi kita bersama untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka upaya penertiban dan tentunya ini akan simultan kita selenggarakan seluruh Bali. Kemudian yang berikutnya adanya perilaku dari warga negara asing maupun wisatawan asing yang menyimpang. Banyak terjadi pelanggaran lalu lintas, kemudian adanya yang stres karena kehabisan uang, kemudian adanya yang mabuk-mabukan di pinggir jalan mengganggu ketertiban umum. Ini juga menjadi atensi kita untuk memperbaiki citra Bali. Kemudian dengan adanya maraknya kegiatan usaha dengan skema yang nomini.
Nah, tentu ini sangat menjadi atensi sehingga pemerintah Provinsi Bali sedang menyiapkan regulasi untuk perda tentang pengaturan untuk nomini ini, sehingga nantinya memang betul-betul masyarakat kita mendapatkan dampak dari adanya pariwisataan. Nah, khusus untuk akomodasi yang isu kemarin di mana bulan lalu udah dirilis di media bahwasanya tamu datang di bandara relatif ada gitu, berarai, namun hunian di hotel relatif sepi gitu. Nah, ternyata ini kami dan sampai HRI khusus untuk hotel-hotel yang ada di Buleleng tidak demikian. Gitu. Jadi kemungkinan itu adalah hotel-hotel yang ada di seputaran Tuban, Kute, Legian, Seminyak maupun Jimbaran, karena ada pergeseran ya. Pergeseran di mana mungkin mereka yang datang akhir-akhir ini sudah bergeser mencari tempat wisata yang berbasis alam, bukan mass tourism. Sehingga hunian kita di Buleleng untuk hotel itu rata-rata kalau dibandingkan antara bulan lalu dan bulan sekarang ya, di month to month itu relatif tetap dan malah ada kenaikan di beberapa lokasi hotel yang memang memiliki pangsa pasar ya yang mumpuni. Nah, untuk itu kita juga sangat bersyukur karena kemarin kita juga menyelenggarakan kegiatan bersama asosiasi homestay, dan tingkat hunian untuk homestay juga relatif meningkat, terutama bagi family dan backpacker yang memanfaatkan tempat-tempat tersebut. Nah, tentu ini khusus untuk Buleleng, kami berpandangan bahwa kepariwisataan di Buleleng memiliki masa depan yang cerah karena kita berbasis pariwisata alam dan budaya. Nah, tentu dengan pergeseran skema wisatawan yang datang ini tentu kita akan optimalisasi peluang-peluang yang ada untuk meningkatkan kunjungan dan masa tinggal wisatawan di Buleleng dengan berbagai upaya gitu kan. Nah, tantangannya tentu kita dihadapkan pada kondisi infrastruktur berupa aksesibilitas yang akan terus kita tingkatkan, terutama pada kawasan-kawasan daya tarik wisata, baik itu jalan maupun termasuk sarana prasarana yang ada sebagai penunjang pariwisata di situ, yang tentunya kita akan lakukan di masa kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Karang untuk periode penganggaran di tahun 2026, dan di program 100 hari kerja pimpinan telah menyampaikan untuk mempercantik wajah kota. Nah, di tahun ini mempercantik wajah kota di mana kawasan heritage dari Taman Bung Karno sampai Tugu Singa itu akan dipercantik dengan pekerjaan infrastruktur berupa perbaikan trotoar, kemudian membuat taman di seputaran Tugu Singa, dan tentunya nanti tahun-tahun berikutnya akan mengarah sampai Pelabuhan Tua Buleleng. Nah, Pelabuhan Tua Buleleng kita revitalisasi, termasuk kemudian titik Dolovina di Tasikmadu kita lakukan revitalisasi ya. Dan ada jogging track di seputaran pantai, kemudian sarana prasarana lainnya, kemudian aksesibilitas jalan untuk tahun ini yang dikerjakan itu di kawasan wisata Sekumpul. Kemudian yang lanjut Lembuki sampai kilometer 16 tahun depan karena keterbatasan APBD kita. Ya, seperti itu. Dan tentu arahan pimpinan juga untuk menyongsong kecerahan pariwisata Buleleng, kita rancang dari konsep dalam 5 tahun ke depan supaya 4 wilayah destinasi kita di Batu Ampar, kawasan Lovina atau Kalibubuk, kemudian kawasan Ersane dan kawasan selatan di seputaran Pancesari, Wonogiri, Munduk dan Caturise itu bisa kita maksimalkan dari sisi
aksesibilitas dan Ya. sarana prasarana yang ada. Baik, terima kasih Pak Kadis sudah memberikan penjelasan juga ini terkait dengan kondisi untuk pariwisata kita di Bali Utara. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami undang atensi Anda di 24644, silakan. Dan juga nanti Anda bisa ikut beratensi di via WhatsApp kami di 081 1399 9790. Dan jangan lupa juga nanti juga Anda bisa menyaksikan siaran ini secara live di live YouTube RRI Singaraja Official. Kami nantikan atensi Anda pendengar, bagaimana pendapat Anda terkait dengan tantangan-tantangan baru yang akan dan atau sedang dihadapi oleh pariwisata kita di Bali dan juga di Bali Utara. Masih bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Buleleng, Bapak Gede Dodi Sukma Oktiva Skara Esos MSI, dan juga Ketua PHRI Buleleng, Bapak Dewa Ketut Suartipe. Kita sapa pendengar kita di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Gus. Iya, silakan Pak Gus. Iya, nggih. Saya langsung ke Bapak narasumber. Om Swastiastu Pak Kadis, semedonku Pak Dewaji. Ya. Om Swastiastu, Swastiastu, Pak Gus. Dengan Sami Rahyu Raja. Rahayu Muali, Pak Gus. Ya, saya ikut nimbrung ya mengenai pariwisata Ya. dan kunjungannya ke Bali Utara. Banyak permasalahan saya dengar di media-media nih. Saya betul-betul sangat sedih, sangat prihatin sekali ya. Ya. Ya, ulah daripada para tamu-tamu kita ini ya di Bali ini ada bikin satu segala macam bikin ya Bali ini menjadi citranya menjadi rusak ya. Itu saya khawatir sekali ya. Betul sekali menjadi tantangan ya hadapan ini menghadapi keamanan kita ini. Ini Bapak Gubernur Bali ya sudah jadi kita betul-betul dengan menjaga Bali dengan baik sekali ini. Nah khususnya sekarang di Buleleng ya, ya saya juga rasa bangga juga pimpinan dari Bapak Kadis ini, Pak Kadis Pariwisata, perjuangannya gigih sekali ya. Ingin memperjuangkan Buleleng ini supaya betul-betul menjadi berkembang dan maju. Pak Dewaji juga begitu juga luar biasa getol sekali yang memimpin PHRI Buleleng ini sangat bangga sekali juga pimpinan sejauh ini. Kita betul-betul menjaga Buleleng, citra Buleleng betul-betul menjadi suatu ya utama di dalam kita di bidang pariwisata ini. Ya. Saya ingin bertanya dengan Bapak Kadis, Pak Dewaji. Pertama, kita kan dah tahu ya sebenarnya sekarang di Bali ini ya kunjungan yang sama kunjungan daripada Wisman ini maupun domestik penghuni hotel yang berbintang ini dengar menurun karena udah hotel berbintang ini. Ya. Ini menurun ya itu sudah itu banyak terjadi mohon maaf jadi PHK gitu loh. Ya sebagai akibat dari pemerintah menurunkan anggaran-anggaran yang ada di lembaga pemerintah sehingga dari kegiatan yang ada di Bali ini menjadi menurun dan termasuk adalah ya wisatawan yang berkualitas itu juga ya banyak mencari hotel yang lebih di bawah lebih murah dulu. Iya. Sehingga banyak menjadi suatu ya pemikiran kita bersama. Ya, jadi tamu-tamu datang itu tidak nginep di hotel. Nginep ya punya rumah ada villa-villa tersendiri nih loh. Mohon maaf ya saya tidak langsung saya dengar begitu. Jadi para tamu ini tidak langsung nginep di hotel, langsung ada satu villa-villa yang dibuat oleh para tamu itu Iya, sendiri. baik Pak Gus. Nama orang lain dulu. Ya. Ini saya harapkan mudah-mudahan tantangan ini ya penegakan regulasi aturan hukum yang berlaku sekarang ini ya, betul-betul menjadi suatu ya tetap menjadi suatu ya menjadi apa namanya kita harapkan betul pariwisata di Bali khususnya Buleleng ini ya menjadi suatu incaran nanti ke depan ini. Baik. Terima kasih Pak Gus. Apalagi mohon maaf terakhir Pak Kadis. Ya. Terakhir mohon izin dulu yang terakhir. Iya. Ini di Bali Utara kan ada 3 gunung yang luar biasa sekali. Iya. Di mana kami tidak ada di Buleleng ini. Jadi pariwisata laut ini loh
Baik. yang sangat menarik nih sekarang. Dan mudah-mudahan bisa ada investor masuk khusus kapal hias ini loh. Baik. Dari Banyuwangi ke Iya. Buleleng, banyak. Terima kasih Pak Gus Maong. Kita sudah mendapatkan poinnya, Pak. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih Pak Gus sudah ikut bergabung di 24644. Luar biasa sekali untuk masukan-masukannya. Nanti akan ditanggapi langsung oleh kedua narasumber kita. Selagi kita menunggu pendengar yang lain yang akan bergabung di 24644. Mungkin dari Aji Dewa dulu bisa ditanggapi. Silakan, Ji. Baik, terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Agus, terima kasih banyak. Hanya dampak daripada efisiensi memang benar bahwa hotel-hotel yang besar yang memiliki pangsa pasar mais itu seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwasannya tidak hanya di Bali Selatan saja yang memang merupakan sebuah pasar mais, tetapi di Bali Utara ada beberapa hotel yang memiliki meeting room itu memiliki dampak yang luar biasa, bahkan sampai 80%. Yeah. Jadi ada hotel-hotel yang turun. Ya, untung sekarang sudah menuju peak season. Jadi kita bulan Juni, bulan Juli, Agustus ini jadi di cover lah oleh wisatawan mancanegara. Jadi tingkat hunian kita untuk di hotel-hotel besar sudah 40-50% menuju ke atas. Bahkan kalau ini rata-rata, tapi kalau bicara sendiri-sendiri ada yang 90%, ada yang 80%. Tapi kalau kita rata-ratakan, ini menurut data yang kami dapatkan kemarin gitu. Jadi terus terang saja bahwa kami ambil secara acak hotel-hotel besar, hotel-hotel yang masuk anggota PRI, kita rata-ratakan. Mudah-mudahan isu-isu yang menjadi isu internasional itu yang dibuat oleh majalah Fodors itu segera bisa kita realisasikan, sehingga apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Agus kita bisa benahi. Kemudian yang kedua yaitu ada villa-villa tersendiri, tidak hanya villa saja, mungkin juga ada guest house dan rumah kos-kosan juga. Ini permasalahannya adalah regulasi yang kita katakan mungkin terlambat gitu. Tidak terlambat. Sekarang Pak Kadis Pariwisata, baik provinsi, sekarang di kabupaten juga sudah sedang gencar-gencarnya untuk melakukan monitoring, kemudian ke bawah-bawah, sebentar mungkin Pak Kadis akan melengkapi. Tetapi secara regulasi ini kita akui kalau villa-villa yang memang katakan dinahkodai oleh, maksudnya dia sebagai wisatawan tetapi dia bekerja di sini. Jadi secara operating, promosi dan yang lainnya justru mereka lebih dipercaya oleh wisatawan. Sama dengan kalau kita punya rumah makan, hotel di negara lain, pasti orang kita lebih percaya, lebih yakin. Nah, ini kan tugas imigrasi untuk mengecek keberadaan, dan itu sudah dilakukan segera. Sekarang sudah, ini seperti apa yang saya sampaikan, ini semuanya serba terlambat gitu. Kalau misalnya seperti istilah, mestinya harus sedia payung sebelum hujan kan gitu, ada istilah seperti itu. Nah, tetapi tetap kita menghargai dan menghormati bahwa kinerja daripada pemerintah sekarang sudah mulai untuk dikerjakan. Mudah-mudahan tahun depan sudah tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Baik, terima kasih Haji Dewa atas tanggapannya. Pak Kadis, bagaimana tanggapannya ini dari beberapa isu yang disoroti oleh Pak Gus Maong ini terkait dengan PHK, kemudian dampak efisiensi untuk perhotelan, dan apa upaya-upaya konkret dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut begitu, agar industri perhotelan ini dan pariwisata tetap hidup dan mempunyai prospek yang bagus di masa yang depan. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak Agus Maong. Ini syukur kita untuk di Buleleng ya. Untuk diketahui, untuk di Buleleng dari sisi perhotelan kita karena tidak mengandalkan mais ya. Hotel-hotel di Buleleng tidak bertitik berat pada penghasilan mais. Sehingga dengan dampak efisiensi secara teori tidak begitu signifikan.
untuk dampak terhadap revenue penghasilan daripada hotel yang ada di Kabupaten Buleleng. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang adanya penyampaian tadi, ada villa yang bodong gitu yang kita indikasikan bodong, kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Gusmao. Kami di Buleleng bersama PHRI juga ada di dalamnya, itu telah membentuk satuan tugas yang namanya Satgas Percepatan Pelaksanaan Tata Kelola Pariwisata Kabupaten Buleleng. Nah, berbagai instansi, akademisi, praktisi, dan OPD ada di dalamnya. Di dalam Satgas ini ada 2 bidang, ada bidang pembinaan dan pengawasan, dan yang berikutnya ada bidang penegakan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, Satgas ini kami telah turunkan 3 hari kemarin di tanggal 26, 27, dan 28 Mei. Ya. Kemudian itu tahap 1, kemudian sekarang tanggal 3, 4, dan 5 Juni itu tahap 2. Kita terus reguler setiap minggu kita turunkan 3 hari ya. Nah, adapun anggota satuan tugas ini yang kita turunkan terdiri dari unsur Dinas Pariwisata, kemudian BPKPD itu terkait dengan pajak daerah, kemudian DPM PTSP perizinan itu terkait dengan perizinan dari akomodasi yang kita kunjungi, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini terkait edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber. Minimal di setiap akomodasi itu ada upaya untuk membuat, dan itu harus dilakukan, tebe modern ataupun pemilahan sampah dalam model lainnya. Yeah. Jadi sesuai dengan SE nomor 9 tahun 2025 si Gubernur, tentang itu harus kita maksimalkan. Tugas kami di hotel, restoran, dan kafe dari Dinas Pariwisata tentu dengan menggandeng ini kita sekaligus turun ya. Ya. Kemudian dari Dinas Tenaga Kerja itu terkait dengan ketenaga kerjaan. Bagaimana kewajiban pemberi kerja dan pekerja untuk asuransi kesehatannya, untuk asuransi ketenaga kerjaannya, kecelakaan kerjanya. Kemudian termasuk tenaga kerja asing yang ada di situ, itu kita lakukan pengecekan dan edukasi. Kemudian yang berikutnya dari Satpol PP Pariwisata mengecek tentang status bagaimana sebetulnya pengelolaan daripada limbah akomodasi tersebut, apa sudah sesuai dengan standar. Kemudian yang berikutnya menerima masukan dari para pengelola akomodasi itu, karena kebanyakan selama ini kami terima itu adalah adanya keluhan wisatawannya kurang nyaman tidur di sana karena ada habit budaya untuk berkaraoke. Nah, kan gitu. Mungkin mau ikut job talent tantangan itu. Dan hampir merata di semua desa itu punya budaya untuk karaoke ya. Mungkin itu bagus juga penyalurannya, cuma kadar kebisingannya itu akhirnya mengganggu akomodasi. Nah, itu kita petakan. Ya, betul. Nah, kemudian yang berikutnya dari imigrasi. Nah, imigrasi ada sistem informasi untuk pelaporan orang asing. Nah, dari pelaporan orang asing dengan aplikasi sistem informasi, kita edukasi pengelola penginapan saat front office itu bertugas melakukan check-in terhadap wisatawan, terutama ini karena pemantauannya orang asing. Wisatawan asing itu diinput di sistem tersebut. Nah, inputnya relatif mudah, cuma melalui pemindaian barcode daripada paspornya, maka akan terinput datanya, terkolek, dan ini akan memudahkan satu data juga bagi kita tentang berapa jumlah kunjungan wisatawan asing, kemudian berapa length of stay, karena saat check out dia harus diinput juga di situ. Dalam pengkajian analitik bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kunjungan wisata ke depannya. Nah, tentu secara bersama-sama ini efektif efisien kita membentuk 6 tim. Dari 6 tim yang sudah turun 3 hari itu, yang ditemukan di lapangan
ada 119 tujuan Ya. lokasi ya. Ada 7 masih tanah kosong. Karena berdasarkan kompilasi data yang kita miliki, dia sudah punya NIB tapi lokasinya belum ada aktivitas apa-apa. Ya. Nah, 7 tanah kosong. Kemudian ada 8 yang belum punya izin, belum punya NIB. Kemudian ada 9 yang belum memiliki NPWP daerah. Ya. Nah, NPWP daerah lokernya untuk bayar pajak. Nah, kemudian ada 14 yang sudah tidak beroperasi. Ya. Jadi langkah-langkah di lapangan yang tidak beroperasi seperti apa? Ya pencabutan NIB dan lain sebagainya. Itu dilakukan secara teknis ya. Untuk meng-cleansing data kita juga, untuk pemutahiran data. Kemudian ada 3 objek tidak ditemukan. Nah, jadi NIB-nya ada, kita sudah tanya perangkat desa, Babinsa, Babin Kamtimas, tidak menemukan. Tidak ada yang tahu objeknya di mana. Kemudian ada yang 3 berubah nama. Ya. Nah, berubah nama, asesmennya adalah mengganti nama di NIB-nya. Kemudian ada 4 yang sudah tidak komersil. Ya. Nah, jadi tadinya komersil dan kemudian suatu hal terjadi tidak komersil. Nah, tadi yang disampaikan villa-villa yang ataupun akomodasi yang dipersepsikan itu bodong, ini kita lakukan langkah-langkah simultan bergerak Satgas ini dengan berbagai tujuan karena berbagai OPD. Ya. Dan salah satunya ini menyisir yang tidak berizin, yang tidak bayar pajak gitu kan. Termasuk edukasi dan termasuk input kepada tim ini terhadap segala hal supaya bagaimana wisatawan itu bisa nyaman, tenang, lama tinggalnya di situ. Nah, itu kita kolek datanya untuk nanti kita bersama-sama dengan PHRI untuk merumuskan langkah-langkah ke depannya untuk kemajuan pariwisata Buleleng. Iya. Pak Kadis, terima kasih sebelumnya sudah menjabarkan data yang begitu komprehensif dan kita harapkan juga nanti tim Satgas ini juga memberikan dampak begitu ya Pak Kadis ya untuk pariwisata di Kabupaten Buleleng, dan kita harapkan tidak ada lagi WNA yang nakal dalam tanda kutip begitu membangun kerajaan bisnisnya di negeri orang gitu. Ya, baik, tidak terasa juga waktu kita hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah, namun sebelum kita tutup kita akan dengarkan kembali closing statement dari kedua narasumber kita. Mungkin dari Pak Dewa dulu bisa memberikan closing statement untuk bisa memberi ya paling tidak support dan motivasi untuk tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pariwisata kita ke depan. Silakan Pak. Baik, di samping tadi tantangan-tantangan yang kita sampaikan dan sebutkan, jangan sampai itu menjadi sebuah pematah semangat. Ya. Tetapi kita punya potensi yang luar biasa, di mana Buleleng pada khususnya kita ada 3 segmen pasar yang harus kita kembangkan dengan potensi yang kita miliki, yaitu pertama adalah nature, green tourism, yang kedua adalah culture, budaya, dan yang ketiga adalah konservasi. Jadi dengan 3 segmen pasar itu, Buleleng memiliki sebuah peluang nanti ke depan, karena kita harus menjadi sebuah destinasi yang berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Dengan 3 segmen pasar itu, berharap kita Buleleng akan menjadi tujuan lirikan daripada wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Dengan tentunya tantangan-tantangan itu bisa kita carikan sebuah solusi. Demikian yang perlu saya sampaikan. Tetap kita semangat untuk membangun Buleleng. Ya, terima kasih Bapak Dewa Made Suardike, dan juga terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung tadi. Kita akan dengarkan kembali closing statement dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Bapak Dodi. Silakan Pak Dodi. Hadirin pemirsa RRI dimanapun berada, pada kesempatan ini saya mengajak seluruhnya masyarakat penduduk di Kabupaten Buleleng. Yang pertama tentu program pemerintah untuk bagaimana kita bisa menangani sampah dengan baik, karena pariwisata adalah image. Maka mari kita sadar bersama untuk melakukan gerakan secara bersama-sama untuk menyelesaikan sampah
dari sumbernya, baik dari rumah tangga, kemudian dari instansi, kantor, dari hotel, restoran, kafe, untuk seminimal mungkin residunya yang dikeluarkan dari lokasi sumber sampah tersebut. Kemudian yang kedua, mari kita batasi penggunaan plastik sekali pakai. Bagaimanapun juga plastik itu akan mencemari lingkungan kita dan akan lama sekali dia bisa terurai. Nah, oleh karena itu mari kita pilah plastiknya, jangan sampai keluar. Dan kemudian di desa dan kelurahan juga sedang digencarkan bagaimana klien desa adat, perbekel, lurah untuk melakukan tata kelola sampah di desa dan kelurahannya masing-masing untuk residunya supaya lebih sedikit. Dan yang terakhir tentu kita boleh untuk berekspresi, berbahagia dengan berkaraoke, bernyanyi. Namun pada dasarnya mari kita hormati juga bahwa derajat kebisingannya itu tolong volumenya diperkecil, jangan sampai keluar dari radius area 20-50 meter dari tempat kita bernyanyi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Dodi Sukma Oktivaskara, dan juga terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bapak Ketua PHRI Buleleng, Bapak Dewa Ketut Suardipe sudah hadir. Dan kita nantikan juga waktu bersama nanti untuk bisa berdialog dengan isu-isu yang berbeda begitu tentang pariwisata dan perhotelan. Akhirnya kita tutup untuk dialog ini. Untuk Anda yang sudah beratensi, kami ucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.